بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah memilihkan agama ini untuk kita, agama Islam, agama yang mulia, agama yang hak, agama yang tinggi, agama yang tidak bertentangan dengan fitrah, dengan kodrat kemanusiaan, agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persaudaraan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta kebenaran. Oleh karena itu, marilah kita semakin mencintai agama kita ini dengan cara menanyakan kepada diri kita masing-masing, apa yang bisa kita berikan untuk agama ini, apa yang bisa kita curahkan, kita usahakan untuk kemajuan dan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu, salawat dan salam juga semoga tetap tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabatnya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada donatur yang telah memberikan atau mewakafkan kitab Tafsir As-Sa'di pada kami yang terbitan baru dari Riyadh, Masya Allah, 3 jilid, dan itu sangat cocok buat kami karena tulisan atau hurufnya lebih besar, lebih jelas, dan spasinya juga tidak terlalu rapat, sehingga lebih nyaman untuk dibaca atau dilihat dengan mata. Sekali lagi, jazakumullahu khairan, wa nas'alullaha an yaj'alaha fi mawazin hasanatikum. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ayat 138 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Sibghatallah, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. Tetaplah kalian di dalam agama Allah, dan adakah agama yang lebih baik daripada agama Allah? Dan kami hanya kepadanya beribadah. Ayat yang singkat ini dimulai dengan isim yang mansub, sibghah, sibghata, sibghatallah. Kenapa kok mansub? Tiba-tiba ada isim yang mansub. Maka di sana ada fi'il yang dimahdzufkan,
takdirnya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya ini, beliau mengatakan ilzamu sibghatallah, tetaplah berada di atas agama Allah, wa huwa dinuh, dan yang dimaksudkan dengan sibghah itu adalah agama. Jadi sibghatallah, agama Allah. Sibghah secara asal kata atau secara bahasa artinya celupan. As-sabgh, polesan. Dinding yang dipoles dengan cat, masbugh. Orang Arab mengatakan masbugh, dipoles, dicat. Jadi agama disebut sebagai sibghah karena agama itu memberikan corak. Agama itu memberikan warna yang bisa dilihat oleh orang, yang terpancar dari akhlak, adab, etika seseorang di dalam menjalankan kehidupan, baik yang hubungannya vertikal maupun horizontal. Wa qumu bihi qiyaman tamman, maksudnya laksanakanlah sibghatallah, agama Allah itu dengan pelaksanaan yang sempurna, qiyaman tamman, yang maksimal, jangan setengah-setengah. Beragama itu jangan setengah-setengah. Bi jami'i a'malihi adh-dhahirah wal batinah, yaitu melaksanakan semua amalan di dalam agama, baik yang zahir maupun batin. Wa jami'i aqaidihi fi jami'il awqat, dan meyakini semua akidahnya di setiap waktu, kapan saja. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena kita tidak tahu kapan kita mati, maka harus selalu terus menerus dalam agama Islam, baik akidahnya, ibadahnya maupun muamalah serta akhlaknya, semua harus Islam. Hatta yakuna lakum sibghatan wa sifatan min sifatikum, sehingga agama itu menjadi corak dan sifat dari sifat-sifat kalian. Jadi di sini ada unsur untuk mengizharkan, menampakkan dan menjelaskan identitas, ciri, corak kita sebagai muslim. Bukan hanya sekedar lahiriah saja, tapi juga hal-hal yang sifatnya ma'nawiyah, nilai-nilai. Bukan hanya sesuatu yang konkret yang bisa diindra, namun juga termasuk hal-hal yang abstrak. Coraknya harus corak Islam. Fa idza kana sifatan min sifatikum, maka apabila agama itu sudah menjadi sifat kalian, aujaba dzalika lakum al-inqiyada li awamirih, maka hal itu mewajibkan kalian untuk patuh terhadap perintah-perintah dalam agama. Perintah di sini bisa jadi perintah untuk melaksanakan sesuatu atau perintah untuk meninggalkan sesuatu.
dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir di dalam perayaan dan peringatan hari-hari yang mereka besarkan, seperti yang nanti malam yang kebanyakan orang akan memperingatinya dan merayakannya, tahun baru Masehi. Dalam Islam dilarang untuk bertasyabbuh dengan orang-orang kafir dalam hal sesuatu yang menjadi perayaan di dalam agama mereka. Maka kita tidak boleh ikut serta di dalamnya. Kenapa? Karena kita punya corak tersendiri, kita punya ciri dan identitas sendiri. Taw'an wa ikhtiyaran wa mahabbatan, dengan sukarela dan berdasarkan pilihan kita. Beragama itu pilihan kita. Wa mahabbah, dan karena kecintaan kita kepada agama tersebut. Wa sarad dinu tabi'atan lakum, maka agama itu akan menjadi tabi'ah, karakter kalian. Bimanzilati sabghi tam lithawb alladhi sara lahu sifah, seperti posisi dan status atau kedudukan as-sabgh, cat atau warna yang mewarnai pakaian, yang melekat pada pakaian, sehingga menjadi sifat untuk pakaian tersebut. Contoh, kalau bajunya warna merah, maka merah itu menjadi sifat dari baju tersebut. Begitulah gambaran agama seharusnya kita jadikan sebagai sibghah, warna kita yang mewarnai kehidupan kita. Fahasalat lakumus sa'adatud dunyawiyah wal ukhrawiyah. Maka kalau begitu yang kalian lakukan, ketika agama memang betul-betul menjadi identitas dan ciri khas kalian, corak kehidupan kalian, maka kalian akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Lihathid dini ala makarimil akhlaq, karena dorongan, motivasi agama untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Wa mahasinil a'mal, dan untuk beramal dengan amal yang sebaik-baiknya. Jadi Islam itu mengajarkan profesionalisme. Kalau beramal, bekerja, berbuat bil itqan, semaksimal mungkin, sebagus mungkin. Ini anjuran dan motivasi Islam. Bukan berbuat atau beramal apa adanya. Tidak, tetapi justru Islam itu memotivasi dan menyemangati agar kalau beramal, berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Wa ma'alil umur, dan Islam juga mengajarkan untuk berbudi pekerti luhur, untuk memiliki cita-cita yang tinggi, urusan-urusan yang mulia. Adapun urusan-urusan yang hina, rendah, Islam melarang agar umatnya mendekati hal-hal yang menjatuhkan martabat, harkat martabat seseorang, derajat seseorang. Dalam agama kita kan ada bahasanya muru'ah, menjaga muru'ah. Pantas enggak melakukan sesuatu tersebut? Ini yang harus kita jaga. Falihada qala ala sabil at-ta'ajjubi al-mutaqarriri lil-'uqul az-zakiyyah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya ketika telah mengatakan sibghatallah, ilzamu sibghatallah, tetaplah kalian berada di agama Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Kemudian ada semacam pertanyaan.
dalam rangka untuk mengingkari bahwa tidak ada yang lebih baik dari agama Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Dan agama siapakah yang lebih baik daripada agama Allah? Dan agama siapa yang lebih baik daripada Allah? La ahsana sibghah min sibghah. La ahsana sibghatan min sibghatih. Tidak ada agama yang lebih baik daripada agamanya. Wa idza aradta an ta'rifa namudhajan yubayyinu laka al-farqa baina sibghati Allah wa baina ghairiha min as-sabgh. Apabila engkau ingin mengetahui contoh perbandingan yang menjelaskan perbedaan antara agama Allah dengan agama selainnya, faqis syai'a bi dhiddih, maka bandingkan sesuatu dengan lawannya. Fa kaifa tara fi 'abdin amana bi rabbih imanan sahihan? Maka bagaimana pendapatmu seorang hamba yang beriman kepada Tuhannya dengan iman yang benar? Uthira ma'ahu khudu'ul qalbi, terlihat darinya ketundukan hati, wa inqiyadul jawarih, dan ketundukan anggota badan. Falam yazal yatahalla bi kulli wasfin hasan, dia senantiasa menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang baik, wa fi'lin jamil, dan perbuatan yang bagus, wa khuluqin kamil, dan akhlak yang mulia, wa na'tin jalil, dan sifat-sifat yang terpuji. Wa yatakhalla min kulli wasfin qabih, dan dia menjauhkan diri dari sifat-sifat yang jelek. Wa radhilatin wa aibin, sifat-sifat yang buruk dan tercela. Fawasfuhu, maka sifatnya adalah as-sidqu fi qawlihi wa fi'lihi, jujur di dalam perkataan dan perbuatannya. Was-sabru wal hilmu, sabar dan santun, tidak tergesa-gesa di dalam memvonis atau menghukumi sesuatu. Wal iffatu, dan memiliki sifat menjaga kehormatan diri. Wasyaja'atu, dan berani mengatakan kalau dia salah ketika jelas kesalahannya. Berani untuk amar ma'ruf nahi munkar. Wal ihsanul qawli wal fi'li, dan berbuat baik dari segi perkataan maupun perbuatan. Wa mahabbatullahi wa khasyatuh, dia punya sifat cinta kepada Allah, takut kepadanya. Wa khaufuh wa raja'uh, menyeimbangkan antara harap-harap cemas dalam seluruh peribadatannya, berharap kalau ibadahnya semoga diterima oleh Allah, dan khawatir kalau ditolak. Fahaluhul ikhlasu lil ma'bud wal ihsanu li 'abidih, keadaannya selalu di antara ikhlas kepada zat yang dia sembah, yang dia ibadahi, dan selalu berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah. Faqishu, maka bandingkan dia bi'abdin, dengan seorang hamba yang lainnya, kafara bi rabbih, kufur kepada Tuhannya, wa syarada anhu, lari darinya, wa aqbala ala ghairihi minal makhluqin, justru menuju kepada selainnya dari makhluk-makhluknya. Fattasafa bis sifatil qabihah, dia bersifat dengan sifat-sifat yang jelek. Minal kufri wa syirki wal kadhib, seperti syirik, kufur, dan dusta. Wal khiyanah wal makr wal khida', sifat khianat ada pada dirinya, makar, tipu daya, tipu muslihat, bermuamalah dengan manusia selalu dengan tipu-tipu. Kalau enggak tipu-tipu,
nggak lancar rezekinya. Wa adamil iffah, dan tidak menjaga kehormatan diri. Wal isaati ilal khalq, menyakitkan dan mengganggu makhluk, mengganggu sesamanya. Fi aqwalihi wa af'alihi, baik dari perkataan maupun perbuatannya. Enggak ada orang yang selamat dari lisannya. Mengganggu. Fala ikhlasa lil ma'bud wala ihsana ila 'abidih. Tidak ikhlas kepada Tuhannya yang disembah dan tidak berbuat baik kepada sesamanya. Fa innahu yadhharu lakal farqul 'azimu bainahuma, maka sungguh akan terlihat jelas bagimu perbedaan di antara kedua hamba tersebut. Yang satu benar-benar melaksanakan agama Allah, satunya lagi jauh dari yang disebut dengan sibghatallah. Wa yatabayyanu laka annahu la ahsana sibghatan min sibghatillah, maka menjadi teranglah bagimu tidak ada agama yang lebih baik daripada agama Allah. Maka yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW tatkala beliau diperintahkan untuk mendakwahkan Islam, itu sesuatu yang baik, bahkan terbaik. Tetapi orang-orang kala itu, ketika agama yang mereka anut sebelumnya sudah mengakar dan mendarah daging dalam tubuh mereka, yaitu agama yang syirik, melegalkan syirik, penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika disampaikan agama yang sebenarnya memurnikan peribadatan hanya untuk Allah saja, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, mereka tidak terima. Maka berbagai macam usaha untuk menjegal dan menghambat dakwahnya Nabi Muhammad SAW pun dilakukan. Dan begitu seterusnya akan terjadi perseteruan antara al-haq dan batil. Kebenaran dan kebatilan ini akan terus berperang dan berseteru. Tinggal kita, apakah kita menjadi pasukan al-haq atau pasukan al-batil. Pertentangan antara diri kita dengan syaitan ini akan terus tetap berlangsung selama kita atau selama hayat masih dikandung badan. Setan gak akan pernah tinggal diam untuk menggoda anak-anak Adam supaya menyimpang, supaya sesat. Kita ini berusaha disesatkan oleh syaitan dan bala tentaranya. Wa fi dhimnihi, dan di dalam ayat tersebut, annahu la aqbaha sibghatan mimman insabagha bighairi dinih. Maka begitu pula sebaliknya, konsekuensinya kalau tidak ada agama yang lebih baik daripada agama Allah, maka tidak ada agama yang lebih jelek dari agama selain agama Allah. Wa nahnu lahu 'abidun. Kemudian Allah menutup firman-Nya, wa nahnu lahu 'abidun. Dan kami hanya kepadanya menyembah, beribadah. Bayanun li hadhihi as-sibghah, kata Syekh As-Sa'di, ini adalah penjelasan terhadap sibghah ini, agama ini. Wa hiya al-qiyamu bihadzainil aslain, yaitu menjalankan dua perkara mendasar dalam agama. Inti agama kita itu ada dua.
al-ikhlas wal mutaba'ah. Keikhlasan dan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-ibadata, karena kata-kata ibadah itu sendiri adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah kata yang mencakup segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik perbuatan maupun perkataan, baik yang zahir tampak ataupun yang batin tidak tampak. Perbuatan yang tampak ya yang dilakukan oleh anggota badan, perbuatan yang tidak tampak perbuatan hati, perkataan yang tampak adalah perkataan lisan yang bisa didengar. Perkataan yang tidak tampak adalah perkataan hati. Jadi semuanya masuk. Segala hal yang disukai dan dicintai oleh Allah, maka ini bisa disebut sebagai ibadah. Ketika kita melakukannya harus dengan dua syarat atau dua perkara mendasar tadi, yaitu ikhlas dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala takunu kadzalika hatta yashra'aha Allah ala lisani rasulih. Dan itu semua perbuatan tadi dan perkataan tersebut tidaklah menjadi ibadah kecuali setelah disyariatkan oleh Allah lewat lisan Rasulnya. Berarti ya harus ikut Rasul. Inilah yang disebut dengan konsep mutaba'ah. Setelah ikhlas kita harus mutaba'ah. Setelah mengikhlaskan ibadah yang kita lakukan, maka ibadah tersebut harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Wal ikhlasu, beliau mengulang lagi, an yaqsidal abdu wajhallahi wahdah. Ikhlas itu adalah tujuan seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah hanya dalam rangka untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala dari Allah Jalla wa ala. Fi tilkal a'mal, di dalam perbuatan tersebut. Bukan dalam rangka tujuan selain Allah. Nah, ini harus murni, harus tulus, ikhlas karena Allah, bukan karena selainnya. Dan ini berat. Ikhlas itu tidak gampang. Butuh perjuangan yang berat, perjuangan yang besar untuk bisa ikhlas. Kita butuh belajar lebih banyak lagi supaya bisa ikhlas. Ikhlas bukan hanya sesuatu yang dikatakan saja. Saya ikhlas. Tidak segampang dan semudah mengatakannya. Maka perlu ta'awun, saling menolong di antara kita untuk mengingatkan terus qadhiyatul ikhlas, masalah keikhlasan ini. Belum tentu orang yang berada di depan lebih ikhlas daripada orang yang di balik layar. Belum tentu orang yang tampaknya secara zahir tulus dia ikhlas atau lebih ikhlas daripada orang yang tidak terkenal sama sekali. Berat ya ikhwan. Al-ikhlas sa'bun walakin la budda min.
Ikhlas sesuatu yang berat, tetapi tidak bisa tidak. Dia harus ada di dalam amalan kita supaya amal kita itu diterima dan teranggap. Fataqdimul ma'muli yu'adzinu bil hasr. Jadi didahulukannya objek di sini, wa nahnu lahu 'abidun. Lahu didahulukan daripada 'abidun. Ini menunjukkan atau mengisyaratkan pembatasan, yaitu hanya kepadanya sajalah, yaitu hanya kepada Allah kami menjadi hamba, abidun. Maka oleh karenanya sering kita mengatakan kemerdekaan itu adalah ketika seseorang bebas dari penghambaan kepada selain Allah. Berarti kita hanya dituntut untuk menjadi hamba Allah, bukan hamba selainnya. Al-hasr, pembatasan. Wa nahnu lahu 'abidun. Jadi Allah tidak mengatakan wa nahnu 'abiduna lah. Fawasfuhum bismil fa'il atau fawasafahum, ya boleh pakai fi'il. Fawasafahum bismil fa'il, Allah mensifati mereka dengan isim fa'il ad-dalli 'ala ats-thubuti wal istiqrar. Abidun, ini isim fa'il. Ad-dal yang menunjukkan 'ala ats-thubuti wal istiqrar, kepada makna tetap dan kontinu, terus menerus. Thubut wal istiqrar, isim fa'il. Ya beramal seperti fi'il mudhari'nya. Abidun seperti ya'budun maknanya. Tapi digunakan isim fa'il, isim. Isim itu menunjukkan keadaan yang dawam. La taqtarin atau la yaqtarin bizaman. Isim adalah kalimat atau kata la taqtarin bizaman, yang tidak terpengaruh dengan waktu, tidak terkait dengan waktu, tetap. Maka penggunaan kata berupa isim, padahal fi'il juga bisa menduduki tempat yang sama, ini menunjukkan makna ats-tsubut wal istiqrar, makna tetap dan kontinu. Maka seakan-akan liyadulla 'ala ittisafihim bidzalika wa kaunihi sara sibghatan lahum mulazima, untuk menunjukkan. Jadi kata-kata abidun dipilih oleh Allah berupa isim fa'il, bukan wa nahnu lahu ya'budun atau wa nahnu lahu na'bud. Itu untuk menunjukkan kekontinuitasan, terus menerus, bahwasanya itu merupakan sifat mereka. Liyadulla 'ala ittisafihim bidzalik, untuk menunjukkan sifat, lebih bisa menunjukkan sifat. Wa kaunihi sara sibghatan lahum mulaziman, dan selalu bersama dengan sifat tersebut, yaitu sifat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Berikutnya kita lanjutkan ayat 139. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون.
Katakan wahai Muhammad, apakah kalian membantah kami di dalam perkara Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian? Dan bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Dan kami hanya kepadanya lah mengikhlaskan diri. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, al-muhajjah, qul atuhajjunana, ini berasal dari masdar al-muhajjah, perdebatan. Maksudnya hiya al-mujadalatu baina itsnaini fa aktsar, yaitu perdebatan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Jadi al-muhajjah maknanya adalah al-mujadalah. Tata'allaqu bil masail khilafiyah, yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan. Ada pertentangan, maka terjadilah perdebatan. Hatta yakuna kullun minal khasmaini yuridu nusrata qawlihi wa ibtala qawli khasmih. Sehingga masing-masing dari pendebat, orang yang berdebat, itu berusaha untuk memenangkan pendapatnya dan menghancurkan argumentasi, meruntuhkan argumentasi dari lawan debatnya. Fakullu wahidin minhuma yajtahidu fi iqamatil hujjati ala dhalik. Maka masing-masing yang berdebat itu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari argumentasi terhadap apa yang dia yakini. Wal matlubu minha an takuna billati hiya ahsan. Dan yang dituntut dari adanya perdebatan atau perdebatan itu harus dengan cara yang baik. Perdebatan ini pada asalnya bukanlah suatu hal yang tercela, atau tidak semua perdebatan itu negatif. Karena Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkannya untuk melakukan perdebatan. Dengan firman-Nya, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan bantahlah mereka. Jadi ada orang-orang yang tipenya tidak mau berubah kecuali setelah dibantah. Cara berdakwah dengan orang-orang yang bertipe seperti ini adalah dengan mujadalah, berbantah. Membantah mereka. Namun billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Ya, sebagaimana kita juga sering menyebutkan amar ma'ruf dengan ma'ruf, nahi mungkar juga harus dengan ma'ruf. Semuanya harus dengan cara yang baik. Penuh kelembutan. Gak usah menaikkan suara atau meninggikan suara ketika kita berdebat dengan orang lain. Gak perlu. Maka kalau sudah naik suaranya, kemudian tinggi emosinya, sudahi perdebatan tersebut. Karena sudah tidak baik lagi caranya. Maka perlu diingatkan. Oleh karena itu ketika perdebatan harus ada moderatornya. Ya, harus ada penengah. Untuk memberikan kesempatan yang adil kepada kedua belah pihak yang berdebat. Karena perdebatan itu dilakukan pada hakikatnya adalah dalam rangka untuk mendapatkan pencerahan atau menjelaskan hakikat yang sebenarnya. Bi aqrabi tariqin yaruddu ad-dhalla ila al-haq, yaitu dengan cara yang paling mungkin untuk mengembalikan
orang yang menyimpang kepada jalan kebenaran. Balik, supaya orang yang melenceng dikembalikan kepada jalan yang seharusnya. Wa yuqimul hujjata 'alal mu'anid, dan dalam rangka untuk menegakkan hujjah, argumentasi kepada orang yang keras kepala. Sudah jelas-jelas dalilnya, tapi tidak mau terima, dibantah. Yaitu membantah argumentasi yang dia sampaikan. Karena dia keras kepala itu gara-gara salah memahami apa yang dia jadikan sebagai dalil. Maka perlu adanya bantahan. Kalau seandainya seperti itu yang saudara sampaikan, maka itu berkonsekuensi seperti ini. Jadi kita sampaikan konsekuensi batil dari apa yang menjadi argumentasi dia. Maka menjadi jelaslah baginya kebenaran. Oh, salah ya? Iya. Nggak mungkin seperti itu pemahamannya. Terus pemahaman yang benar bagaimana? Pemahaman yang benar ya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lalu dia mengatakan, oh tidak bisa. Imam saya mengatakan begini. Ustadz saya mengatakan, oh ya sudah kalau begitu ma'assalam. Ngotot-ngototan, eyel-eyelan, tinggalkan. Gak usah dilanjutkan. Apa manfaatnya? Nah, itu akan menjadi debat kusir. Seperti yang disampaikan oleh Syekh nanti. Wa yuwaddihul haqqa wa yubayyinul batil. Dia memperjelas kebenaran. Kebenaran itu sudah jelas. Tapi perlu taudih. Perlu lebih diperjelas. Dan menjelaskan mana yang batil. Jadi antara yang hak dan batil ini tidak bisa bersatu. Tapi bagi sebagian orang seakan-akan kedua hal itu bercampur. Bercampur baur jadi satu sehingga gak bisa dipisahkan. Maka tugas ahlul haq untuk taudhih wa tabyin, untuk lebih memperjelas dan mempermudah pemahaman. Jangan makin dibuat sulit memahaminya. Ya. Seperti menjelaskan kepada orang tentang wujud Allah. Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada. Bahasanya jelimet. Memudahkan orang yang sulit memahami sehingga menjadi jelas dan teranglah baginya antara yang hak dan yang batil. Fa in kharajat an hadhihi al-umur kanat mumarrah. Maka apabila perdebatan yang dilakukan keluar dari perkara-perkara yang tadi disampaikan, seperti tujuan yang baik dari perdebatan itu kan menjelaskan yang hak dan yang batil supaya jadi lebih terang, lebih jelas. Menyampaikan argumentasi-argumentasi sehingga tidak ada lagi syubhat. Mengungkap sesuatu yang rancu, yang bias. Memperjelas antara mana yang muhkamat, mana yang mutasyabihat. Maka yang mutasyabihat dikembalikan pemahamannya kepada yang muhkamat. Begitu. Nah, kalau keluar dari itu semua, misalnya bukan mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran. Atau landasan dan dasar di dalam perdebatan itu berbeda. Yang satu pakai Quran Sunnah, yang satunya lagi bukan Quran Sunnah. Ya nggak ketemu.
Maka kalau keluar dari hal tersebut, kanat mumarah, maka itu adalah debat kusir, bukan perdebatan yang terpuji. Wa mukhasamah la khaira fiha. Kanat mumarratan wa mukhasamatan la khaira fiha. Maka akan yang terjadi itu namanya permusuhan. Wa ahdatsat minasyarri ma ahdatsat, dan akan menimbulkan keburukan. Fakana ahlul kitab yaz'umuna annahum aula billahi minal muslimin. Dulu ahlul kitab itu merasa mereka lebih berhak menjadi wali-wali Allah daripada orang-orang muslimin. Wa hadza mujarradu da'wah. Dan itu hanya sebatas klaim saja, pengakuan. Taftaqiru ila burhanin wa dalil, yang membutuhkan bukti dan dalil. Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Kemudian Allah melanjutkan, dan sedangkan dia, Allah itu adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Bukan hanya kalian saja. Jadi Tuhan kita sama. Fa idza kana rabbul jami'i wahidan, maka apabila Tuhan semuanya itu cuma satu, laisa rabban lakum dunana, bukan hanya Tuhan kalian. Tuhan kami juga Tuhan kalian. Walana a'maluna walakum a'malukum, dan bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Wa kullun minna wa minkum lahu amaluh, masing-masing kita punya amal. Fastawaina nahnu wa iyyakum bidzalik, maka kita sama saja, sama di antara kita. Kalian punya amal, kami punya amal. Amal kami untuk kami, amal kalian untuk kalian. Fahadha la yujibu an yakuna ahadul fariqaini aula billah min ghairihi. Maka hal tersebut tidaklah menyebabkan bahwa kelompok yang satu itu lebih berhak menjadi wali Allah daripada kelompok yang lainnya. Hanya sekedar klaim, pengakuan. Padahal kenyataannya sama saja. Anda punya amal, saya punya amal. Lianna at-tafriqa ma'al ishtirak fi syai'i min ghairi farqin mu'athir da'wan batilah. Karena pembedaan dalam sesuatu yang memiliki kesamaan tanpa ada faktor yang signifikan yang membedakan keduanya, maka itu adalah sekedar klaim yang batil. Wa tafriqun baina mutamathilain, dan itu merupakan pembedaan antara dua hal yang sama. Ada dua hal yang sama, terus dibedakan tanpa ada faktor yang jelas. Berarti kan sekedar pengakuan. Karena kenyataan dan faktanya sama. Bagaimana bisa dibedakan? Tentu ada faktor yang betul-betul membedakan. Apa faktor itu? Nah, nanti di akhir ayat ini dinyatakan. Jadi menyamakan sesuatu, membedakan dua hal yang sama tanpa ada alasan yang jelas, itu hanya dakwah yang batil, pengakuan yang batil. Wa mukabaratun zahirah, dan kesombongan yang nyata. Sombong, mengaku lebih baik daripada orang lain padahal tidak ada bukti nyatanya. Sombong. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami hanya kepadanya lah mengikhlaskan diri.
Wa innama yahsulut tafdhil. Nah, yang benar-benar bisa menyebabkan adanya pembedaan dan perbedaan bi ikhlasil a'malis salihati lillahi wahdah, yaitu dengan amalan siapa yang ikhlas karena Allah. Jadi kan tadi Tuhan kita sama, Allah. Kalian menyembah Allah, kami juga menyembah Allah. Kami punya amal, kalian punya amal. Terus apa yang membedakan? Keikhlasan. Makanya dikatakan wa nahnu lahu mukhlisun. Kamilah orang Islamlah di saat Nabi Muhammad SAW itu diutus, itulah yang lebih baik. Karena hanya kamilah orang Islamlah yang mengikhlaskan peribadatan itu untuk Allah saja. Kami tidak menyembah selain Allah. Islam itu tidak mengajarkan politeisme, menyembah banyak ilah, tidak. Tetapi hanya satu ilah saja, yaitu Allah, bukan selainnya. Wa hadhil halah wasful mu'minina wahdahum. Dan keadaan ini, yaitu ikhlas dalam beribadah kepada Allah, merupakan sifat orang-orang beriman saja. Ketika itu ada ahlul kitab, ada musyrikun, ada majusi, ada kaum sabiun, kemudian ini bagian atau pecahan dari Nasara, ya, ahlul kitab, ada mukminun yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hanya mukminun saja yang memiliki sifat ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Yang lainnya menyekutukan Allah. Fata'ayyana, maka menjadi jelaslah annahum aula billahi min ghairihim. Bahwasanya orang-orang yang beriman itu yang lebih pantas dan lebih berhak menjadi wali Allah, menjadi orang-orang yang beragama dengan agama Allah, subhanallah, daripada selain mereka. Li'annal ikhlasa huwa at-tariqu ilal khalas. Karena ikhlas itu adalah jalan untuk selamat. Fahadha huwa al-farqu baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Dan inilah perbedaan yang sangat jelas antara wali ar-Rahman, wali Allah, dengan wali asy-syaitan. Misalnya, sama-sama bisa terbang. Wali Allah bisa terbang misalnya. Ada juga wali yang lain bisa terbang. Tapi yang satu taat kepada Allah, satunya lagi tidak mau taat. Gak pernah sholat, ya, gak pernah terlihat di masjid berjamaah, tapi dianggap wali dan bisa terbang juga. Maka kita bisa mengetahui mana yang wali Allah, mana yang wali syaitan. Oleh karena itu, Imam Al-Laits bin Sa'ad pernah mengatakan, la taghtarru, kalian jangan tertipu dengan orang yang bisa berjalan di atas air. Karena mungkin itu adalah istidraj. Orang yang sesat tambah sesat dengan cara menimbulkan anggapan di dalam dirinya bahwasanya dia diberi kelebihan-kelebihan atau keluar biasaan sehingga dia menyangka itu adalah pemberian dari Allah karena Allah cinta kepadanya. Justru karena lebih menyesatkan dia. Itu namanya istidraj, bukan karamah. Nah, kata Imam Syafi'i, Al-Laits bin Sa'ad kurang, tambah lagi. Kata Imam Syafi'i, kalau kalian jangan tertipu, kalau ada orang yang bisa
jalan di atas air, atau bisa terbang sekalipun. Kata Imam Syafi'i, menambahkan perkataan Imam Al-Laits bin Sa'ad, maka timbanglah dia dengan sunnah. Kalau dia mencocoki sunnah, maka dia wali Allah. Tapi kalau dia menyelisih sunnah, jauh dari sunnah, dia lebih dekat kepada wali syaitan. Kata Syekh Sa'di, inilah perbedaan antara wali Ar-Rahman dengan wali syaitan, yaitu dalam peribadatan yang dia lakukan, ikhlas tidak, sesuai tidak dengan sunnah Rasulullah SAW. Makanya dua pokok ini sangat penting sekali, ikhlas dan menyesuaikan dengan ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bil awsafil haqiqiyyati allati yusallimuha ahlul uqul, yaitu dengan sifat-sifat yang hakiki yang diterima oleh orang-orang yang berakal. Wala yunazi'u fiha illa kullu mukabirin jahul, dan tidak mendebatnya, tidak menyelisihinya kecuali orang-orang yang sombong lagi jahil. Al-Fawaid, kemudian beliau menambahkan faidah-faidah dari ayat ini. Fi hadhil ayah, dalam ayat ini ada dua faidah minimal. Yang pertama, irsyadun latifun li tariqil muhajjah, ada bimbingan yang bagus ketika melakukan perdebatan. Atuhajjunana, apakah kalian mau mendebat kami fillah, tentang agama Allah, wa huwa rabbuna wa rabbukum. Padahal jadi bangun perdebatan itu dimulai dari persamaan di antara yang berdebat. Titik tolaknya itu harus sama dulu, disepakati dulu. Dalam hal ini kita sama-sama meyakini bahwa ulama sepakat. Satu, bla 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 bla. Dua, nah, ketika masuk dalam kasus ini misalnya ya, maka di sana ada perbedaan pendapat. Kami mengatakan begini, Anda mengatakan begitu. Kami mengatakan begini karena dalilnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, sekarang berikan argumentasi Anda. Kenapa Anda mengatakan yang berbeda dengan apa yang kami katakan? Silahkan, diberi waktu yang sama. Sudah disampaikan argumentasinya, diskusikan. Bantah. Jadi mulailah dari sesuatu yang sama-sama disepakati. Jangan sampai dasarnya berbeda nanti. Itu yang menyebabkan terjadinya tidak saling menemukan titik temu. Karena tujuan dari perdebatan dilakukan adalah untuk menemukan sesuatu yang seakan-akan bertolak belakang. Siapa tahu ya, cari benang merahnya, kan begitu. Nah, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana seharusnya berdebat. Kemudian yang kedua, wa annal umura mabniyatun 'alal jam'i bainal mutamathilain wal farq bainal mukhtalifain. Bahwasanya segala perkara itu dibangun di atas konsep menyamakan dua hal yang sama dan membedakan dua hal yang berbeda. Enggak bisa dicampur. Dua hal yang berbeda enggak bisa disamakan. Dua hal yang sama enggak bisa dibedakan. Bagaimana membedakan dua hal yang sama? Gitu ya. Toh ternyata dua hal yang awalnya sama, ternyata nanti berbeda. Pasti ada yang membedakan. Pasti di sana ada faktor yang membedakan. Nah, apa itu? Ya tadi seperti yang kita bilang. Sama-sama mengaku kalau
Tuhan yang disembah Allah. Berarti masing-masing punya amal. Nah, mana amal yang dianggap oleh Allah? Yaitu amal yang ikhlas karenanya. Dan sesuai dengan apa yang dia syariatkan lewat lisan Rasulnya yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina alaihi salatu wassalam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.